Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Sebelum masuk Islam kaya kan? Kaya. Setelah masuk Islam, nggak kaya lagi. Hilang kekayaannya, tapi berubah menjadi kebangetan kayanya. Ya. Jadi Muslim dirampas hartanya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Kalau engkau ingin ikut hijrah dengan Muhammad SAW, silahkan berangkat. Tapi hartamu kami rampas. Berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Silahkan. Ternyata beliau memilih hijrah. Itu nggak mudah loh. Jadi hijrah itu jangan dikira membalikan telapak tangan begini, nggak mudah. Dan Anda kalau berhijrah, yang pertama diberi bukan harta. Kalau motivasi Anda hijrah mendapatkan harta, salah Anda. Capek pasti. Bikin apapun capek. Kalau Anda ibadah untuk dapat kedudukan, capek. Capek. Tapi niatkan benar karena Allah. Yang paling menarik apa? Ya, saya berangkat. Dan jarak yang 400 km cuman jalan kaki, nggak ada kendaraan. Medannya nggak mudah. Tapi yang bisa menerima itu belum tentu semua keluarga. Makanya kalau suami ingin berubah, diskusi dengan istri yang baik. Karena kalau belum siap, kadang-kadang butuh waktu, nggak apa-apa. Istrinya ditanya, kalau engkau memilih ikut suami, kamu nggak dapat harta apapun. Silahkan berangkat dengan pakaian saja. Belum tentu sampai. Dan sengaja tidak dieksekusi untuk memberikan kesan kalau masuk Islam jadinya fakir, melarat, dan sengsara. Tapi kalau kamu tinggal di Mekah, kami serahkan semua harta suamimu, kami angkat menjadi perempuan terhormat, silahkan pilih laki-laki manapun yang kamu inginkan di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Bentar ya. Kalau Anda, para ibu, dalam posisi demikian, anggap suami nggak ikut hari ini. Ikut suami, harta diambil, hanya dengan pakaian saja, berangkat jauh, belum tentu sampai, atau tinggal di Mekah, semua kekayaan suami diberikan, pilih laki-laki manapun difasilitasi pernikahannya. Ikut suami atau tinggal di Mekah? Lemah ikut suami. Ternyata istrinya pada masa itu memilih tinggal di Mekah. Belum siap. Abdurrahman bin Auf berangkat. Hebatnya orang Madinah, kenapa disebut dengan Ansar? Ansar itu sifat menolong tanpa pamrih dengan pertolongan yang dalam. Jadi kalau ada yang haus disambutnya oleh yang bawa minuman. Yang lapar disambutnya oleh yang bawa makanan. Dan tanpa pamrih sampai nanti diviralkan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Nah, ini kaya, pernah kaya, jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Disambut. Begitu datang, perhatikan tawarannya. Beliau mengira kalau kaya jatuh fakir itu akan mengganggu kepada perasaan karena stylenya berubah. Jadi pikiran. Di fisika kan begitu ya. F1 sama dengan F2 kan. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Jadi kalau yang masuknya sedikit maka gayanya sederhana. Naik angkot, keluar, nunduk, sodakoh. Tapi kalau yang masuknya banyak, tampilannya beda kan? Keluar, jalan. Tapi jangan lupa, hukum gaya, itu ada hukum Pascal namanya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Maka bila orang punya penghasilan banyak gayanya, ketika penghasilan menurun, tekanan hidupnya meningkat. Itu yang menjadikan pekerjaan kadang nggak ditimbang-timbang, semua dilakukan demi memperbaiki gaya. Dikiranya Abdurrahman bin Auf itu masuk rumus ini. Padahal beliau sudah hatam pelajaran sholat setahun sebelum hijrah. Itu cuma praktekkan berdiri saja. Apa jawabannya? Perhatikan ketika ditawarkan, akhil karim, au kama qala sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan itu kalau dirinci lewat kisah-kisah sirah, itu hartanya ada berapa, kebun kurmanya berapa, betul-betul kaya lah. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling engkau sukai di wilayah ini, walaupun bagian dari keluargaku, pilih, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya. Kalau antum di posisi itu, oke. Ambil setengah kekayaan, silahkan pilih dengan perempuan manapun yang Anda suka, kami fasilitasi pernikahannya. Diterima atau tidak ditolak sama sekali. Saya percuma tawarkan ditolak, karena wajah antum tuh udah paham saya.
Oke, yang ingin saya katakan begini. Yang ingin saya katakan, beliau mengatakan terima kasih atas tawarannya. Bahasa kita jazakallah khair. Terima kasih atas tawarannya. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Itu dipraktekkan pencerahan dari Nabi tentang makna sholat. Jadi rupanya sholat dari bagian awal sampai akhir itu ada artinya, ada maknanya. Itu dipraktekkan oleh beliau. Cuman dalam jangka waktu 2 tahun menuju tahun ketiga, berubahlah jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Sampai jadi nomor 1 di Madinah. Sampai hartanya bisa memberikan sedekah kepada semua penduduk Madinah. Viral kisahnya. Jadi penduduk Madinah itu yang nggak bisa kerja dimodalin sepertiganya. Yang nggak bisa sama sekali berusaha, udah disantuni. Yang lainnya diberikan hadiah. Jadi setiap mendapatkan proyek apapun, itu Masya Allah semua Madinah dapat bagiannya. Dan termasuk yang didoakan oleh keluarga Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena berkah hartanya. Dari orang yang tidak berpunya, menjadi orang yang luar biasa karena manfaat sholat.